Salam semangat semuanya. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen program bimbingan dan konseling pendidikan anak usia dini. Suatu program tentulah ada manajemen di dalamnya, supaya pelaksanaan program dapat berjalan dengan maksimal dan dapat diketahui kelebihan maupun kekurangan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan program berlangsung. Adapun tahap pelaksanaan program bimbingan dan konseling di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi program, yang keempat analisis hasil evaluasi, yang kelima tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu pelaporan program bimbingan dan konseling. Tahap yang pertama yaitu merencanakan program bimbingan dan konseling. Beberapa kegiatan yang dilakukan konselor atau guru bimbingan dan konseling pada tahap pertama yaitu mengidentifikasi setiap anak, mengidentifikasi perkembangan setiap peserta didik, dan mengidentifikasi pula kebutuhan setiap anak. Karena tentunya setiap anak memiliki perkembangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada tahap ini, konselor memiliki catatan untuk setiap anak. Biasanya perencanaan program dilakukan di awal tahun. Karena pada masa ini, pada waktu di awal tahun, anak akan naik ke kelas dan tentunya di tahap ini pula hasil dari identifikasi perkembangan anak dan kebutuhan anak digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan metode ataupun media yang akan digunakan dalam proses bimbingan. Di tahap ini pula, konselor juga mengatur jadwal bimbingan. Misal, hari pertama, konselor melakukan bimbingan terhadap 5 anak. Hari kedua, 5 anak yang lain. Sehingga diharapkan semua peserta didik mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Tahap yang selanjutnya yaitu pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Pada tahap ini, konselor diharapkan dapat menstimulasi perilaku positif anak dengan mengoptimalkan penggunaan metode, media, maupun kegiatan pendukung yang telah dipersiapkan. Misal, konselor sedang menangani anak yang pendiam. Maka dari itu, konselor melakukan usaha bagaimana caranya supaya anak itu mengucapkan kata-kata, setidaknya 1 atau 2 kata. Itu. Misal menggunakan metode berkisah. Adapun media yang digunakan bisa dengan buku bergambar maupun boneka tangan. Nah, konselor dapat memilih kegiatan pendukung yaitu home visit atau kunjungan rumah. Karena untuk menangani perilaku anak diharapkan konselor mendapatkan dukungan positif dari orang tua. Jadi diharapkan ketika anak di rumah, anak juga akan mendapatkan stimulasi supaya anak tidak pendiam lagi. Tahap yang ketiga yaitu evaluasi program. Di tahapan ini, konselor menyusun instrumen evaluasi. Adapun instrumen evaluasi untuk program bimbingan dan konseling anak usia dini bisa menggunakan angket, checklist, itu ketika konselor menggunakan teknik observasi, maupun dengan menggunakan catatan anekdot. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu mengaplikasikan instrumen, artinya pengambilan data. Konselor menilai bagaimana perkembangan anak, bagaimana perilaku anak, apakah anak yang tadinya pendiam sudah mengeluarkan sepatah 2 patah kata, mau berbaur dengan temannya, gitu. Dan yang terakhir yaitu mengolah hasil evaluasi. Tahap yang selanjutnya yaitu analisis hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang telah diperoleh oleh konselor dari observasi, dari catatan anekdot maupun dari karya-karya anak, seperti itu selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan. Misal, anak
ketika kegiatan menggambar, anakku cenderung menggambar dengan tekanan yang kuat di sana, dengan pensil tekanan yang kuat, berarti konselor menyimpulkan anak ini sedang mengalami tertekan. Itu contoh yang simpel. Selanjutnya, dari hasil analisis kita ke tahapan tindak lanjut. Hasil dari penafsiran, evaluasi, kemudian ditindaklanjuti oleh konselor. Untuk apa? Untuk menetapkan jenis atau arah tindakan selanjutnya. Nah, konselor juga dapat mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada orang tua dan melaksanakan rencana tindak lanjut. Misal, anak yang pendiam tadi, setelah dianalisis hasilnya, setelah ditafsirkan, disimpulkan, ternyata anak yang pendiam itu bukan karena memang dia nggak mau bermain sama temennya. Misal dia juga mengalami speech delay, artinya memang konselor ini bukan bidangnya konselor gitu ya, harus dikonsultasikan kepada psikolog maupun terapis untuk memberikan terapi kepada anak tersebut. Tahapan yang keenam yaitu pelaporan. Di tahapan ini, konselor melakukan pelaporan dengan menyusun laporan bimbingan, mendokumentasikan laporan, serta menyampaikan laporan tersebut kepada kepala sekolah maupun kepada orang tua. Kegiatan pelaporan umumnya dilakukan di akhir semester, berbarengan dengan kegiatan penerimaan rapor. Nah, itulah beberapa tahapan yang dilakukan konselor dalam menangani program bimbingan dan konseling. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selalu semangat.